Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ceng Saipudin, asal cabang Pandeglang. Sini saya akan memaparkan sedikit tentang konstitusi Himpunan Mahasiswa Islam untuk memenuhi syarat ikut LK2. Yang pertama, anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Islam. Mukadimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang hak lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadiratnya. Menurut iradat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sesuai dengan fitrahnya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan bangsa Indonesia bertekad memberikan drama baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan. Dengan nama Allah, kami mahasiswa Islam menghimpun diri dalam suatu organisasi yang digerakkan dengan pedoman anggaran dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 1. Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI. Pasal yang kedua, HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat pengurus besar. Pasal 3, HMI berasaskan Islam. Pasal 4 yaitu tujuan terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pasal 5, usaha. Yang pertama, membina pribadi muslim untuk mencapai akhlakul karimah. Dan yang kedua, membina pribadi muslim yang mandiri. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. Yang ketiga, mengembangkan potensi kreatif, keilmuan dan sosial budaya. Yang keempat, memperoleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. Dan yang kelima, memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan dinul Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang keenam, memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia. Dan yang ketujuh, berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
Dan yang kedelapan, ikut terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Dan yang kesembilan, usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ayat 1 sampai 7 dan sesuai dengan asas, fungsi dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Pasal yang ke-6 yaitu HMI bersifat independen, dan pasal yang ke-7 yaitu HMI adalah organisasi mahasiswa. Dan yang ke-8, HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Dan yang ke-9, HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. Dan yang ke-10, yang dapat menjadi anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat yang ditetapkan ditetapkan pengurus HMI cabang atau pengurus besar HMI. Dan yang kedua, anggota HMI terdiri anggota muda, anggota biasa. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban. Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.